Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Pak Budiono, Kakansar Semarang yang menyatakan bahwa jumlah korban tewas telah bertambah sebanyak 25 orang total yang tewas dan 10 orang luka-luka, sementara yang masih hilang atau dalam pencarian oleh tim SAR ini ada sebanyak 9 orang. Dan saat ini pun sejumlah petugas tim SAR masih berada di lokasi untuk melakukan proses pencarian. Kita akan kembali tanyakan kepada rekan Edi Mustafa yang saat ini berada di posko bencana. Edi, sejauh ini sudah ada berapa korban yang tiba diantar oleh tim SAR di lokasi Anda saat ini? Baik, untuk saat ini yang korban yang sudah diterima di posko itu ada sekitar 16 korban yang sudah meninggal. Itu tadi baru saja ada 1 korban lagi. Saat ini masih dilakukan pendataan maupun untuk konfirmasi dari pihak keluarga. Jadi untuk yang berada di laporan di posko sendiri ada sekitar 17 korban yang sudah meninggal. Untuk saat ini yang korban yang baru saja datang tadi lagi pendataan untuk siapa nama-namanya untuk segera dihubungkan dengan pihak keluarga gitu. Baik, Edi, lalu untuk sisa korban tewas seperti tadi disampaikan oleh Kakansar Semarang ini ada 25 orang tewas. Ini berarti dipindahkan ke lokasi lain atau seperti apa saat kondisinya, Edi? Untuk yang korban yang sudah meninggal sendiri sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing dan sudah dimakamkan. Sedangkan untuk yang mengalami luka-luka, sebagian berada di Puskesmas Potonggiano, sedangkan yang mengalami luka berat sendiri dirujuk ke rumah sakit di wilayah Kabupaten Pekalongan. Untuk kondisi di Kabupaten Pekalongan di lokasi Kasimpat sini, untuk akses menuju ke lokasi sendiri masih mengalami kesulitan karena beberapa titik mengalami longsor begitu. Baik, Anda mungkin bisa gambarkan juga bagaimana kondisi korban luka yang saat ini sedang dirawat di lokasi Anda saat ini di Puskesmas? Baik, untuk kondisi korban yang mengalami luka-luka yang saat ini dirawat di Puskesmas Potonggiano masih dirawat. Untuk dirawat masih mengalami trauma. Yang luka-luka sendiri, sedangkan korban luka yang lain yang tidak terlalu parah bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Sedangkan korban yang mengalami luka maupun trauma, di sini ada korban yang mengalami luka-luka dan ada anak balita sendiri, namun kondisinya saat ini sudah mulai membaik, sedangkan masih mengalami luka berat masih dirawat di ruang inap Puskesmas Potonggiano. Untuk kondisi korban yang sudah ya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini kita lihat di Puskesmas sendiri korban yang mengalami luka-luka. Baik, terima kasih Edi Mustafa, informasi langsung dari posko bencana di Pekalongan, Jawa Tengah. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk informasi terupdate dari lokasi bencana. Dan pemirsa, kami juga telah terhubung dengan AKBP Doni Prakoso yang merupakan Kapolres Pekalongan. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mas. Baik. Pak Kapolres, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana di Pekalongan, Jawa Tengah? Untuk kondisi terkini, memang kemarin hujan cukup keras dan dalam durasi yang lama, sehingga di wilayah Kabupaten Pekalongan
terjadi banjir dan luapan sungai dan longsor di beberapa wilayah, akan tetapi yang paling parah adalah di wilayah Kecamatan Petung Kriono, tepatnya di Desa Kasimpar. Untuk petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, relawan, semuanya sudah bekerja dari tadi malam, dan kita tetap mengupayakan untuk evakuasi. Demikian. Baik, Pak Doni, ini mungkin bisa dijelaskan saat terjadinya bencana longsor itu, bagaimana sebenarnya kondisi di lokasi, aktivitas apa yang saat itu terjadi sehingga korban jiwa akibat bencana ini cukup banyak, Pak Doni? Jadi menurut informasi dari petugas kami di lapangan, bahwa yang terkena dampak yang menelan korban jiwa itu adalah lokasi semacam tempat peristirahatan di mana orang berteduh ataupun sedang menepi karena hujan deras, kemudian terkena luapan air ataupun longsor gitu, sehingga menelan korban jiwa. Baik, saat ini upaya apa yang telah dilakukan oleh tim dari kepolisian, Pak, untuk membantu proses evakuasi maupun pencarian korban di lokasi? Kita sudah mendirikan posko, termasuk kita meminta backup dari Polda pun sudah memberikan backup, mengirimkan personil termasuk satwa untuk membantu melakukan pencarian orang, Mas. Baik. Dan halo? Baik, sejauh ini untuk laporan korban hilang ada berapa untuk dari pihak kepolisian, Pak? Untuk korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan sebanyak 16 orang. Kemudian untuk korban luka-luka yang sudah dievakuasi ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat, baik Rumah Sakit Pekalongan maupun Rumah Sakit Banjarnegara, itu ada 10 orang, dan yang statusnya hilang untuk sementara terkonfirmasi baru 5 orang. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Baik, tapi apakah sejauh ini untuk di posko yang bisa didatangi oleh pihak keluarga, apakah banyak warga yang hadir, Pak, untuk mencari keluarganya? Untuk sementara ini kegiatan kita berfokusnya pada pencarian masyarakat ataupun upaya-upaya untuk mencari masyarakat yang hilang, Mas. Karena memang titik-titik yang terjadi longsor sehingga putus itu cukup lumayan, ada 5 titik. Dan untuk menuju ke TKP pun juga tidak bisa menggunakan transportasi umum. Jadi memang hanya menggunakan jalan kaki atau via jalan kaki saja, Mas. Baik, sejauh ini untuk dugaan penyebab longsor ini seperti apa, Pak? Mungkin selain dari hujan deras, apakah memang lokasi ini memang cukup rawan untuk terjadinya tanah longsor? Untuk daerah Petung itu memang berada di pegunungan cukup tinggi dan memang rawan untuk terjadi longsor, Mas. Karena memang potensi tanahnya itu memang labil di daerah pegunungan. Demikian. Baik, ini ada berapa tim yang diterjunkan dari pihak kepolisian Polres Pekalongan untuk membantu tim evakuasi, Pak? Kita turunkan seluruh personel kita, Mas. Dan kita juga mengaktifkan ada namanya rayonisasi polsek. Jadi dari polsek-polsek terdekat kita melakukan backup. Dan juga kita menerima bantuan atau kita sudah meminta backup juga dari Polda untuk personel maupun sarana prasarana dan juga anjing pelacak gitu, Mas. Pak Kapolres, sudah adakah informasi atau data sementara ini bangunan yang tertimpa longsor, jumlahnya ada berapa, Pak Kapolres? Kalau bangunan di wilayah yang di Desa Kasimpar itu
ada beberapa Mas. SMP, kemudian rumah juga ada 5 rumah. Akan tetapi semuanya selamat Mas, tidak ada korban di situ. Jadi yang lokasi terjadi meninggal itu bukan lokasi pemukiman itu. Baik, itu berarti para korban yang tewas ini tidak berada di dalam bangunan, tetapi sedang berteduh dan terkena tanah longsor. Begitu kira-kira kronologisnya Pak Kapolres? Betul. Dan memang di situ ada satu rumah juga dijadikan tempat berteduh, itu tuh rumahnya Sekdes, termasuk yang bersangkutan juga menjadi korban. Itu juga di area tempat tersebut, di Kasimbar tersebut. Baik, untuk saat ini kondisi di lokasi, terutama yang di titik paling banyak terkena longsor ini seperti apa Pak Kapolres? Di sini masih hujan, jadi memang salah satu yang menyulitkan itu karena memang jalur komunikasi itu juga cukup susah, termasuk jaringan listrik itu terputus, dan kita sudah berkoordinasi dengan PLN untuk di tempat-tempat yang menjadi posko dan sebagainya itu untuk diutamakan, dan cuaca masih hujan sehingga memang agak menyulitkan untuk koordinasi demikian. Baik, lalu apakah ada rencana untuk menggunakan alat berat ataupun anjing pelacak Pak Kapolres untuk mencari para korban yang masih hilang? Sudah Mas, jadi untuk alat berat sudah ada beberapa dari dinas PU setempat dari kabupaten, kemudian anjing pelacak juga sedang meluncur dari Polda gitu Mas. Baik, ini untuk kendala di lokasi ini seperti apa Pak Kapolres, mungkin selain hujan yang terus turun hingga saat ini, apakah juga masih kemungkinan besar rawan terjadinya longsor susulan Pak Kapolres? Jadi memang di akses terdekat itu terputus karena jembatannya tidak bisa difungsikan, jembatannya putus, sehingga untuk menuju ke lokasi memang kita harus memutar ke Kabupaten Banjarnegara, menempuh jarak kurang lebih atau menempuh waktu kurang lebih 3 jam itu Mas, baru kita bisa menuju ke lokasi. Ya. Ini akibat tanah longsor ini apakah ada wilayah ataupun desa yang terisolasi Pak akibat terputusnya akses ini? Di Kecamatan Petung ini Mas, jadi memang 5 titik di situ, itu memutus jalan, itu memang terisolasi. Kita masih berupaya untuk membuka yang akses terdekat ke Kecamatan Petungnya. Baik, mungkin bisa digambarkan Pak Kapolres, ini ada 5 titik, namun di titik tersebut apakah juga ada korban maupun korban jiwa ataupun korban luka Pak Kapolres? Untuk sementara ini nihil Mas, yang korban atau kaitannya dengan longsor itu ada longsor jalan yang memutus jalur transportasi, kecuali di Kasimbar tadi Mas. Baik. Terima kasih Pak Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kita harapkan juga proses evakuasi yang dibantu oleh Polres Pekalongan ini bisa berjalan lancar dan seluruh korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Doni Prakoso. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso, pihak dari kepolisian juga saat ini turut membantu proses pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Petung Kriono, di mana jika dari laporan Kakansar Semarang, Budiono, ini total sudah ada 25 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ke-25 orang yang tewas ini berada di satu titik dan lokasi tersebut adalah lokasi tempat para warga ini berteduh karena hujan yang cukup deras terjadi sejak kemarin hingga dini hari tadi di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di saat para korban ini berteduh itulah terjadinya tanah longsor sehingga menimbulkan korban tewas dan hilang
yang hingga saat ini masih terus dicari oleh petugas gabungan dari SAR, TNI, dan juga pihak kepolisian. Sementara itu, ada 9 orang yang saat ini masih dinyatakan hilang dan sejumlah keluarga juga masih menunggu di posko bencana untuk mencari tahu keberadaan dari keluarga mereka yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Dan pemirsa, informasi terkini mengenai longsor di Pekalongan, Jawa Tengah masih akan kami hadirkan di Breaking News TV. Saat lagi tetaplah bersama kami.